Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Islam, berjumpa lagi dengan channel Kajian Ilmu. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana proses terciptanya alam semesta menurut Quran dan hadis. Sebelum kita membahas bagaimana terciptanya alam semesta, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Banyak riwayat yang berbeda-beda yang menceritakan tentang sejarah penciptaan langit dan bumi. Ayat di atas secara lahir menggambarkan bahwa penciptaan bumi terlebih dahulu sebelum penciptaan langit. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 2:29. Bagaimana hakikatnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa arsy Allah di atas air. Pada waktu belum ada makhluk lainnya, ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain, Dia mengeluarkan kabut dari air tersebut. Kemudian kabut tersebut membumbung tinggi ke atas, maka disebut dengan langit. Kemudian air yang di bawahnya mengering, dari situlah diciptakan bumi, kemudian dijadikan 7 lapis dalam waktu 2 hari, Ahad dan Senin. Ketika bumi tersebut bergoncang, Allah ciptakan gunung di atasnya supaya tidak bergoncang lagi. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl 16:15. Kemudian menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surah Fussilat 9-10. Kemudian Allah menuju langit yang waktu itu masih berbentuk kabut. Kemudian Allah jadikan kabut tersebut 1 langit. Setelah itu Allah pisahkan menjadi 7 langit dalam waktu 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa.
Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Fussilat 41, 11-12. Disebut hari Jumat, karena Allah mengumpulkan penciptaan langit dan bumi pada hari itu dan memberikan wahyu dan perintahnya pada setiap langit dan bumi. Kemudian menghiasi langit yang terdekat, dengan bumi. Dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu-lampu penerang dan penjaga dari setan-setan yang mencuri pendengaran. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah bersemayam di atas Arsy. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy. Quran Surah Al-Hadid 57:4. Jumlah langit dan bumi. Jumlah langit ada 7, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 29 di atas dan ayat-ayat lainnya. Adapun jumlah bumi, Al-Quran tidak menyebutnya secara jelas, kecuali dalam satu ayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surah At-Talaq 65:12. Maksudnya Allah yang menciptakan bumi dengan jumlah 7 bumi. Ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tentang jumlah bumi yang 7 sangat banyak. Hadis di atas sudah mewakilinya. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.